شهر رمضان الذي أنزل فيه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu walaupun di layar handphone atau layar kaca sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, hidup di dunia itu memang perlu perjuangan. Ada aturan yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kunu fid dunya adyafa." Jadilah kalian di muka bumi ini seperti tamu. Hidup seperti tamu artinya bahwa tamu itu punya aturan, punya etika. Yang pertama, tamu itu kalau datang ke satu saudara atau satu rumah milik orang lain, tentunya dia harus mengikuti tata cara atau aturan yang punya rumah. Ketika dia disuguhi air putih, ya sudah terima air putih. Nggak usah kita nawar ingin air kopi. Ketika disuguhi gorengan misalnya, ya udahlah nikmatilah gorengan. Nggak usah kita ingin makanan yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena kita bertamu di sana. Ini apa artinya? Kita hidup di dunia ini ada aturan. Aturannya siapa? Pribumi. Siapa pribumi ini? Yang menguasai jagat raya ini, yang menguasai bumi ini. Siapa lagi kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Allah sang khalik, Allah yang maha pencipta. Allah punya aturan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkata, berfirman kepada para malaikat, kami akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah adalah yang mengisi bumi. Yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita harus hidup seperti tamu yang ikut aturan pribumi yang punya tamu, yang punya rumah. Di dunia ini kita hidup harus mengikuti aturan yang punya bumi ini, punya jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa aturan yang diberikan Allah? Tiada lain, Al-Quran. Berarti panduan hidup kita di dunia ini adalah Al-Quran. Yang kedua, tamu ini harus tahu diri. Ketika dia bertamu di rumah seseorang, maka dia tidak boleh mengambil barang di rumah itu tanpa seizin. Atau melakukan sesuatu yang memang bisa merugikan yang punya rumah. Begitu juga ketika kita hidup di dunia ini. Kita tidak boleh hidup seenaknya. Tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang di luar aturan yang punya bumi ini, punya jagat raya ini. Berarti kita hidup di dunia ini harus sesuai dengan aturan yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan sudah dibiarkan oleh Allah di sini untuk kebaikan dunia ini, janganlah ditebang seenaknya. Kemudian begitu juga bumi, lautan, daratan, semuanya sudah diciptakan Allah untuk kebutuhan, kebaikan bumi dan penghuni bumi ini. Oleh karena itu, nikmatilah seadanya. Jangan sampai kita tawar-menawar karena Allah sudah menciptakan kita sebaik-baiknya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kita merusak bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah, tamu ini ada jatah waktunya. Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang bertamu kepada saudaranya, itu batas maksimalnya adalah 3 hari. Setelah 3 hari, kita harus pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Kita hidup di dunia ini ada batas waktunya. Umur kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal penentuan sudah tiba saatnya, maka tidak bisa digeserkan sedikit pun. Oleh karena itu, kita harus tahu diri bahwa kita hidup di dunia ini
sementara, terbatas. Oleh karena itu janganlah semena-mena, janganlah seenaknya. Janganlah mentang-mentang kita lagi sakit, lagi sehat, mentang-mentang kita punya jabatan, mentang-mentang kita sedang kaya raya. Semuanya ada batasnya. Kekayaan akan hilang, kesehatan juga akan lenyap. Begitu juga umur kita akan habis. Oleh karena itu, ingatlah bahwa kita dibatasi oleh waktu hidup di dunia ini. Kemudian, ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu bagaikan mayat. Mayat itu diapa-apain juga oleh yang mengurus mayat itu, dia ikut saja. Mau dimandiin atau tidak dimandiin, mau dikapanin atau tidak dikapanin, mau dikuburkan atau tidak dikuburkan, mayat tidak akan protes. Enggak ada mayat yang protes kepada yang mengurusnya, enggak. Dia mau dikubur di tempat mana, mau diletakkan di mana, ya ikut saja. Karena mayat itu hakikatnya mati. Kita juga sama. Sebetulnya kita seperti mayat di bumi ini. Allah yang menggerakkan kita. Kita tidak bisa mengurus anggota tubuh kita sendiri, jangankan mengurus anggota tubuh orang lain. Coba sahabat, berapa kali sahabat memperbaiki mata ini, memelihara mata ini supaya tetap melihat? Jarang sekali. Paling kita obati mata ini, kita bawa ke dokter mata ini untuk berobat jika kita merasa sakit saja. Kita tidak tahu berapa takaran air yang harus ada dalam mata ini sehingga mata ini bisa bergerak ke sana kemari. Kemudian berapa cahaya yang dibutuhkan, kecepatan yang dibutuhkan oleh mata ini sehingga bisa melihat dengan kecepatan yang luar biasa. Kita tidak tahu. Begitu juga dengan telinga kita. Ada suara yang keras tapi luar biasa. Allah siapkan untuk menahan suara itu sehingga kita bisa kuat. Begitu juga dengan seluruh anggota badan kita. Kita ini sebetulnya mayat, kita ini sebetulnya mati, Allah lah yang menggerakkan kita. Oleh karena itu, tidak ada yang luar biasa di dunia ini. Kita hanyalah mayat dan pada akhirnya kita akan menjadi mayat kembali. Sahabat yang dimuliakan Allah, cerminan, kunu fid dunya adyafa. Jadilah kalian di dunia ini bagaikan mayat, bagaikan tamu, artinya bahwa kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kemampuan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga kita tetap istiqomah menjadi pribadi yang hebat sebagai khalifah fil ardh dengan tetap memperhatikan pelaturan, aturan, kewenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dituangkan melalui al-hadis. Semoga kita sukses di dunia ini agar kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Tetap istiqomah, menjunjung nilai-nilai yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ardh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.